Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ghafara wa safaha wa afa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatas sidqi wal wafa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bihadihin nasu iqtafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syafi'ina wa habibina wa uswatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulihil mustafa wa ala alihi syurafa wa sahbihil khulafa. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada momen berharga ini wasiat ketakwaan merupakan kewajiban, karena ketakwaan adalah barometer kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada beribu-ribu jalan menuju ketakwaan. Salah satunya adalah memaafkan. Sebab wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Memberi maaf lebih dekat pada jalan ketakwaan. Sebab memaafkan itu menurut Tahir Ibnu Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, memaafkan itu lahir dari hati yang lapang dan penuh kasih, hati yang sangat dekat dengan aneka ibadah-ibadah ketakwaan lainnya. Ketika hati memaafkan, ia telah membentengi diri agar tidak membalas menyakiti. Artinya, ciri orang bertakwa adalah mereka yang mudah memaafkan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bagi kebanyakan orang mungkin memaafkan itu sulit. Sejatinya harga diri kita tidak akan runtuh dengan memaafkan. Sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, wal afu la yazidul abda illa izzan. Memaafkan itu hanya memaafkanlah yang bisa mengupgrade kemuliaan seseorang. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Rabb Tuhan Azza wa Jal, ya Tuhan, siapa hamba yang paling mulia bagimu? Jawabnya adalah mereka yang mampu membalas dendam tapi lebih memilih memaafkan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alkisah seorang sahabat pergi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ia datang mengadukan dirinya yang terzalimi. Ia bermaksud menuntut orang yang menzaliminya. Lalu Nabi memintanya untuk duduk. Lalu Nabi menasihati. Kata Nabi, orang-orang yang terzalimi di hari kiamat pasti sukses, pasti beruntung. Karena orang yang terzalimi berarti Allah berada di pihaknya. Makanya orang yang terzalimi itu doanya makbul, karena Allah berada di pihaknya. Sebagaimana orang tua memiliki beberapa anak, dua anak berkelahi atau salah satu anaknya terzalimi, pasti orang tua lebih condong kepada anak yang terzalimi. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Seketika sahabat tadi mengurungkan untuk membalas dendam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Minta maaf itu adalah sebuah kewajiban. Memaafkan itu keluhuran. Memaafkan, kata Hujjatul Islam Al-Ghazali, bermakna merelakan, mengikhlaskan hak kita
dengan cara membebaskan dosa, kesalahan, membebaskan kewajiban, membebaskan tanggung jawab orang lain. Ada 3 jenis memaafkan dalam Al-Quran. Jenis 3 ini Allah kumpulkan dalam satu ayat surat At-Taghabun ayat 14. Ayat ini, At-Taghabun ayat 14 ini membicarakan tentang hubungan suami istri dan anak. Ketika kewajiban ditelantarkan, tanggung jawab diabaikan antara suami istri dan juga anak, semua itu berpotensi besar membuka pintu permusuhan. Cara menutupnya adalah dengan memberi maaf. Jenis yang pertama adalah wa in ta'fu, memaafkan dengan menghapus catatan kesalahan-kesalahan yang ada dalam pikiran dan hati kita. Yang terhapus biasanya masih terkadang masih berbekas, masih menyisakan. Kita menghapus dalam kertas masih menyisakan bekas. Mungkin seseorang memaafkan iya, lupa tidak. Maka jenis yang selanjutnya upgrade adalah wa tasfahu, memaafkan dengan membuka lembaran baru yang masih putih bersih, tidak ada bekasnya. Memaafkan dengan melenyapkan lembaran kesalahan orang lain hingga tak berbekas dalam hati. Lalu jenis ketiga adalah wa taghfiru, memaafkan kesalahan dengan cara membalas kebaikan. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Dan juga maksud dari wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bagi jenis manusia pemaaf yang ketiga ini, memberi maaf saja tidak cukup, tapi dia ingin menambah lebih, memperbaiki hubungan. Baginya soleh saja tidak cukup, tapi perlu muslih. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa tips melatih hati agar menjadi pemaaf. Yang pertama adalah berpura-pura tidak melihat kesalahan orang lain. Selanjutnya adalah memaksa diri untuk memberi karena tahadau tahabu, saling berbagi itu mengikis rasa benci. Kemudian berprasangka baik dengan mencari segala kemungkinan alasan terbaik kita berhusnudzon atas kesalahan sesama. Ketika hati masih belum bisa memaafkan, tegurlah hati ini betapa kerasnya ia tak mau memberi maaf. Belajar memaafkan minimal dengan memadamkan api amarah dalam hati. Amarah tidak mudah bangkit ketika hati mudah memaafkan. Marah memang manusiawi, tapi Islam mengajarkan kita amarah menjadi terkendali. Wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu mereka yang mampu meredam amarah, bukan kehilangan amarah. Merasakan sakit itu manusiawi, tapi kita diminta menahan rasa sakit itu. Sakit memang tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mengobatinya. Ketika hati tak bisa terkendali, maka akan muncul benih-benih rasa dendam. Amarah ketika dipendam, maka muncullah bibit-bibit ingin membalaskan dendam. Amarah tidak mudah meledak ketika hati mudah memaafkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu cara memaafkan adalah wa anta'fu aqrabu litaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Caranya adalah la tansawul fadla bainakum, jangan lupakan kelebihan, jangan lupakan kebaikan sesama. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kebaikan. Sebab melupakan kebaikan orang lain bisa membuat kita berjarak dengan mereka. Sedangkan mengingat kebaikan, mengingat kelebihan orang lain menciptakan cinta dan keharmonisan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Sang Maha Ghafar, Maha Pengampun, ampunannya menutup aib, kesalahan dan dosa. Kita bisa meneladaninya dengan menutup aib, memaafkan kesalahan sesama, bukan menyebarkan aib. Menyebar aib diri sendiri saja tercela, apalagi menyebar aib sesama.
Bukankah kita punya kesalahan dan dosa? Jika kesalahan kita berharap dimaafkan, maka memaafkan sesama tak ada lagi alasan. Disakiti memang perih, tapi lebih perih ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni. Allah juga Sang Maha Halim, penyantun, tidak gegabah menghukum membalas dendam orang yang bersalah. Kita sebagai hambanya tak sepantasnya mudah menuntut balas dendam pada yang bersalah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kisah Fathu Makkah menjadi bukti betapa Rasulullah SAW adalah sosok pemaaf dan pemurah. Bertahun-tahun dimusuhi, dirundung hingga diusir dari kampung halamannya. Saat kembali ke Mekah, bisa saja Nabi menghabisi mereka ketika menaklukkan kota Makkah, menghabisi mereka yang menyakiti, memusuhi. Tapi Nabi memilih jalur memaafkan, jalur yang ditapaki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada cercaan, aku tidak balas dendam, semoga Allah mengampunimu. Berkat ini banyak yang masuk agama Islam dari orang musyrikin Makkah. Jamaah Jumat rahimakumullah, di penghujung bulan Syawal ini, mari kita belajar memaafkan diri sendiri dan memaafkan sesama. Berdamai dengan diri sendiri mengurangi stres dan depresi. Berdamai dengan sesama menghilangkan percekcokan dan kekeruhan sosial yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, fasfahis safhal jamil. Memaafkan, memberi maaf itu indah. Memaafkan yang tanpa syarat, memaafkan tanpa mencaci, memaafkan tanpa mengungkit, memaafkan tanpa menuntut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita semua menjadi hati pemaaf, hati pemurah, hati yang lapang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Barakallahu li wa lakum ajma'in wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qurbihi warham anta khairul rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mattasalat bi ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa taqwa wa hafidhu ala salatil jum'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarana bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal ghala wal zina wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baldatina Indonesia hadha khassah wa an sairil biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslum minna ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi jalla akbar.